Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunyo Akhirat. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, memandangi channel kami. Doa kami, semoga saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, tetap diberi keberkahan dunyan wa ukhrotan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sesuatu yang menarik datang dari Kiai Haji Ali Badri. Pengakuan beliau. Ini kami ceritakan bahwa beberapa kali saya, Kiai Haji Ali Badri, berkata pada beberapa kabib yang saya kenal. Apa perkataan Kiai Haji Ali Badri? Sebaiknya antum jangan bahas cinta ahlul bait dalam ceramah-ceramah antum. Biar kiai-kiai aja yang membicarakannya itu. Kalau antum yang ngomong, nanti antum dikira pengen dihormati. Ini sangat logis. Ini saran dari Kiai Haji Ali Badri kepada para kabib. Salah satu dari mereka pun berkata, habis sekarang ini kiai-kiai sudah jarang membicarakan bab itu. Nah, saya pun mulai berpikir tentang hal ini, hingga saya pun teringat dengan beberapa sejarah Pak Alwi dan pengalaman para kiai terkait hal ini. Sejak awal abad 15, keluarga Wali Songo tidak mengajarkan cinta ahlul bait secara masif, karena ketika itu tidak ada ahlul bait kecuali mereka sendiri. Keluarga Wali Songo sendiri maksudnya. Mereka tidak mau dianggap jualan nasab atau dianggap mau menyaingi kebangsawanan lokal. Walaupun begitu, ternyata saya pernah membaca manuskrip yang ditulis oleh orang Kejawen pada zaman Wali Songo. Di situ diungkapkan kebencian mereka pada Wali Songo dengan menyebut Quraisy anjing, Quraisy anjing kan itu. Ketika pada abad 18 Pak Alwi mulai berdatangan ke Nusantara, para kiai pun mulai memperkenalkan Pak Alwi sebagai ahlul bait untuk mengaplikasikan ajaran cinta ahlul bait dan menjadikan Pak Alwi sebagai objek. Apalagi ketika itu Pak Alwi yang datang ke Nusantara ini adalah kalangan ulama, cendekiawan, dan saudagar yang terhormat. Pada abad 19, Pak Alwi semakin banyak datang berbondong-bondong dan kebanyakan untuk bekerja pada orang-orang Belanda. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Mereka datang ke Nusantara dari Yaman ke Nusantara ini untuk bekerja dengan Belanda yang sedang menjajah negeri ini. Kemudian pada tahun 1906 hingga menjelang kemerdekaan, Pak Alwi dan imigran Yaman lainnya bertikai dengan sengitnya kelompok RA, Rodotul Atfal, Robito Alawiyah dan Al-Irsyad. Ketika itu di mata orang Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, nama baik Pak Alwi buruk sekali. Bahkan Pak Alwi dan imigran Yaman lainnya membuat malu bangsa Arab di negeri-negeri Arab. Para kiai pun mundur pelan-pelan dari promosi Pak Alwi secara umum. Bahkan hanya dekat dengan ulama-ulama Pak Alwi yang baik-baik saja. Dan jumlahnya tidak banyak. Jadi dari dulu memang jumlah ulama-ulama Pak Alwi yang baik itu sedikit. Yang dominan itu ya mohon maaf yang sebagaimana yang kita ketahui hari ini. Seperti itulah. Pada tahun 80-an para kiai melihat bahwa rakyat Indonesia sudah melupakan kasus Pak Alwi dan Irsyadiun. Maka para kiai pun mulai mempromosikan Pak Alwi kembali, bahkan secara masif. Digandenglah ulama dan para penceramah Pak Alwi, walaupun kadang tidak alim, para kiai mengajarkan umat untuk cinta Pak Alwi. Bukan hanya yang alim atau habib saja, bahkan juga Pak Alwi yang paling awam sekalipun dipromosikan, dipubliskan. Saya teringat pada suatu kejadian, ketika itu saya berumur sekitar 13 tahun. Ayah saya berbincang-bincang dengan adik beliau yang bernama Kiai Munir dan sepupu beliau yang bernama Kiai Abbas Anwar, pesantren
Bulu Rembang, Pasuruan. Mereka mengeluhkan ceramah Habib yang kadang membahas hukum fikih dengan salah-salah. Kiai Abbas berkata, saya jadi suka kerepotan kalau ada Habib ceramah salah-salah di majelis saya. Saya jadi harus meralat dan membetulkannya di majelis berikutnya. Ketika itu ayah saya dan kiai-kiai lainnya masih mentolerir ketidakaliman habaib dan yang mereka promosikan, karena Habib itu masih sopan dan sangat menghormati para kiai. Setelah para kiai mempromosikan Pak Alwi secara masif, ternyata banyak oknum Pak Alwi yang kemudian ngelunjak. Bahasa kerennya seperti itu, ngelunjak. Mereka jadi berani minta-minta atau jualan atau ndawir dengan paksa, bahkan terhadap para kiai kan tentunya. Banyak Pak Alwi yang datang ke ayah saya membawa dagangan seperti minyak wangi dan jamu. Ayah saya selalu menawarkan untuk menjualkan dagangan mereka. Mereka disuruh pulang dan kembali lagi setelah seminggu. Seminggu kemudian mereka pun datang lagi dan ayah saya memberikan uang hasil penjualan dagangan mereka tanpa mengambil untung sedikit pun. Ayah saya menjualnya ke tamu-tamu beliau dengan mengatakan bahwa itu dagangan seorang Habib, hingga suatu hari ada Habib membawa dagangan dan meminta ayah saya untuk membayarkan dulu. Ayah saya pun berkata, bukan begitu Beb, taruh aja barang antum di sini, nanti juga terjual, jadi uangnya nunggu setelah barang terjual. Namun Habib itu dengan congkaknya maksa ayah saya, sehingga ayah saya pun marah dan mengusir Habib itu sambil berkata, canggu kakek toh, ye keturunan Kanjeng Nabi Jiah, dipikir kamu aja yang keturunan Kanjeng Nabi itu. Wah, ini bahasa Madura. Saya pernah bertamu pada seorang kiai di Jawa Barat, dibawa oleh Kiai Ahmad Hasan pesantren Benda Gerep Cirebon. Ketika di jalan, Kiai Ahmad menelpon Kiai yang sedang dituju itu, tapi telepon tidak diangkat. Setibanya di rumah Kiai itu, kami pun mengucapkan salam dari depan pintu, tapi tidak ada yang menyahut. Setelah beberapa menit datanglah seorang santri dan mengatakan bahwa tuan rumah sedang keluar. Kami pun beranjak pergi. Setelah beberapa menit ada SMS masuk di HP Kiai Ahmad berbunyi begini. Maaf Kiai, tadi saya tidak pegang HP. Itu yang sama antum Habib dari mana? Rupanya tadi tuan rumah itu mengintip kami dan mengira saya ini Habib. Mungkin karena saya brewok. Maka Kiai Ahmad pun membalas SMS. Yang bersama saya ini Kiai Ali Badri. Akhirnya Kiai itu pun menelpon Kiai Ahmad dan berkata sambil tertawa, ya Allah Kiai, saya kira antum bawa Habib. Ya sudah, balik aja, saya ada di rumah. Singkatnya tuan rumah itu tidak mau ketemuan Habib karena sering diminta-minta dan maksa gitu. Nah, setelah banyak oknum Pak Alwi yang suka meminta-minta bahkan kadang dengan maksa seperti itu, para kiai pun mulai mengurangi mempromosikan Pak Alwi hingga pada tahun 2000-an. Sebagian Pak Alwi yang merasa promosi dari para kiai itu sangat berkurang, maka mereka pun kemudian mulai masif mempromosikan diri mereka sendiri dengan ceramah-ceramah bertema cintai habaib. Bahkan narasi yang sering kita dengar dari para penceramah mereka yang menurut saya terlalu vulgar, menuntut umat untuk mencintai mereka sendiri sebagai ahlul bait. Semisal ceramahnya Habib Taufik Assegaf Pasuruan, Ketua RA. Habib Segaf Baharun, pesantren Dalwa Pasuruan, Habib Novel Alaidrus Solo, dan yang paling unik adalah narasi Habib Bahar bin Smith yang sangat viral, yaitu di dalam tubuh saya ini mengalir darah Rasulullah SAW. Ketika saya dulu mendirikan perhimpunan keturunan Wali Songo, saya betul-betul bertujuan untuk silaturahim dan bertujuan mensosialisasikan manhaj dakwah Wali Songo pada keturunan Wali Songo. Bukan untuk menjadi Habib, bahkan dengan tegas saya menolak panggilan Habib. Baik untuk diri
saya maupun untuk keluarga yang bergabung dengan lembaga yang saya dirikan ini. Walaupun ketika itu ada kiai yang nyeletuk dan berkata, enggak apa-apa kiai, hitung-hitung biar umat tahu kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semua seperti oknum habaib itu. Kita muncul untuk memperbaiki nama baik keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirusak oleh mereka. Bahwa kita juga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak suka menyombongkan dan menjual nasab seperti mereka. Saya tetap menolak dengan usulan kiai itu, namun begitu banyak Ba'alwi yang memusuhi dan menfitnah saya. Mereka tidak terima saya menghimpun keluarga Wali Songo. Mereka seperti takut kami menyaingi mereka sebagai Habib. Kemudian, ketika sekarang muncul banyak orang yang menolak nasab Ba'alwi, lagi-lagi banyak Ba'alwi yang menganggap mereka membenci Ahlul Bait. Ini nggak nyambung. Yang dibahas adalah soal nasab Ba'alwi, bukan soal mencintai Ahlul Bait. Semua umat Islam aswaja sedunia itu, termasuk Kiai Imaduddin, sepakat bahwa mencintai Ahlul Bait itu wajib. Yang dipersoalkan itu adalah nasab Ba'alwi, bukan soal cinta Ahlul Bait. Orang yang tidak percaya pada tetap wajib mencintai Ba'alwi sebagai saudara seiman. Adapun saya tetap mempercayai nasab Ba'alwi sebagai keturunan. Saya Sayyid Ubaidillah bin Ahmad, sebagaimana saya mempercayai nasab saya sebagai keturunan Wali Songo. Saya pun mencintai Ba'alwi sebagaimana Habib. Saya juga mencintai Ba'alwi sebagaimana saudara seiman, dan saya juga mencintai Ba'alwi sebagaimana keluarga dan istri pertama saya. Adapun yang oknum atau Ba'alwi yang bersalah, sejak dulu saya sering mengkritik dan melawan mereka. Bahkan saya mengkritik mereka lebih dulu dan lebih banyak daripada orang-orang yang hari ini membatalkan nasab Ba'alwi kan itu. Itulah pengakuan dari Kiai Haji Ali Badri. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.